museumnya. Di sini sudah terdapat beberapa peninggalan, ya. Peninggalan di sini ada patung harimau, ya, yang saat itu ini adalah patung harimau Jawa. Di Pulau Jawa dan Sumatera itu terkenal dengan harimau, ya. Ini adalah harimau Jawa. Kenapa di sini di ruangan ini ada 3 patung? Ada 3 patung harimau Jawa. Harimau Jawa itu bisa dihubungkan dengan kekuatan karena dia adalah jenis hewan yang sangat kuat. Ya, jadi ini dipakai sebagai simbol kekuatan dari yang sekarang dipakai sebagai simbolnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Jawa Barat, ya. Oke. Siliwangi. Di ruangan ini ada 3 patung harimau Jawa. Kemudian di belakang Miss Lia sekarang bisa dilihat ada seperti tempat tidur yang penuh dengan ukiran, ya. Nusantara itu selain rempah-rempah juga terkenal dengan ukirannya loh, ya, karena hasil buminya banyak sekali pepohonan yang bisa menghasilkan kayu-kayu yang berkualitas. Salah satunya adalah kayu jati yang biasanya diukir, dan bangsa Eropa itu sangat senang sekali dengan ukiran-ukiran dari Pulau Jawa, ya, terkenal sekali. Nah, ini kalau dibaca di sini Puade, namanya Puade ini peninggalan Kangjeng Bupati Pangeran Arya Surya Kusuma. Digunakan pada saat salah satu putra beliau ketika di Hitan. Jadi mungkin ini semacam tempat duduk atau singgasananya, ya, gitu. Jadi bukan tempat tidur seperti singgasana, ya. Kalau kita lihat di sini tempat duduknya nanti akan ada tiang-tiang yang menurut Miss Lia sih ya nanti kalau misal dalam acara kenegaraan bisa dipakaikan semacam penutup atau kelambunya, ya, jadi akan semakin semarak kelihatannya seperti itu. Nah, di tempat ini, oke, gimana, masih ada waktu Miss Eis? Ini udah menunjukkan 9:59. Miss Lia hanya mengisi waktu saja saat kita menunggu, ya. Sekitar 70 partisipan, Bu Lia, yang sudah bergabung. Sekitar 30 orang yang belum bergabung. Ya. Masih akan ditunggu. Nanti saya apa ya, kode ya kalau kita akan mulai, ya. Oke, teman-teman, nanti kita akan mulai. Guru-guru di sini akan menceritakan di masing-masing spot atau di masing-masing tempat ada peninggalan atau artefak apa saja yang bisa mengingatkan kita pada kondisi saat Herman Willem Daendels itu berkuasa sebagai pemimpin VOC, ya. Oke, ya, Miss Uis berikan kode kalau kita harus mulai, ya. Oke. Siap. Oke, ya. Oke, kita akan berjalan lagi sedikit di sini. Ini masih di ruangan. Lokasi museum ini terdiri dari berbagai gedung, ya. Ini tadi kalau tidak salah gedung 2 atau gedung 3. Di sini banyak, jadi area museumnya
Ke unmute, Miss. Ke mute, Miss. Ke mute. Mute. Unmute, Miss. Miss Lia ke mute. Mute. Miss, ke mute. Miss, ke mute, Miss. Iya itu. Oke, maafkan. Tadi ngomong aja sendiri ya. Padahal ke mute. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Area museum ini terdiri dari berbagai gedung. Nah, kebetulan sekarang Miss Dia ada di satu gedung yang yang dahulunya merupakan kamar dari Raden Arya Kusuma. Ya, tadi sudah diperlihatkan ada semacam singgasananya, kemudian ada patungnya, dan di belakang Miss Lia ini terdapat pepeten, namanya pepeten gitu. Pepeten dibacanya. Ini semacam kotak-kotak untuk menyimpan mungkin perhiasan atau benda-benda yang khusus ya. Itu. Kemudian di sebelahnya kita lihat juga ada semacam, di sini ada semacam peti. Di sini juga ada semacam, di belakang sini ada semacam peti ya. Peti sebagai tempat penyimpanan. Dan yang khasnya adalah setiap peti-peti ini terbuat dari kayu yang diukir. Ukirannya sangat cantik sekali karena memang dibuat oleh orang yang ahli, orang khusus ya yang memiliki keterampilan untuk membuat ukiran-ukiran. Oke. We still waiting for how many students? Miss Ois? Maybe we can start around 2 minutes. Let's start in 2 minutes. Okay. 82, 84 student. Yes. Have joined this meeting. Okay. 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 Maybe we will start right now. Okay. Because Oke, teman-teman semuanya silahkan menyimak ya. Oke, kalau teman-teman, sayangnya teman-teman tidak bisa bergabung dengan kami di sini. Ini tempatnya sangat-sangat bagus sekali, menunjukkan suasana atau gedung-gedungnya menunjukkan gedung-gedung yang khas dengan nuansa Sunda, ya. Masih gedung-gedung yang dibangun pada tahun berapa, Pak? Kalau Bumi Galeri ini kan namanya Bumi Galeri Bumi Galeri 1850. Bayangkan teman-teman, pada tahun 1850 gedung ini sudah dibangun dan masih terlihat terpelihara, sangat asri sekali. Walaupun di luar panas, tapi di dalam gedung ini terasa sangat dingin sekali. Oke, baiklah teman-teman, bersiap ya. Kita akan mulai. We will start the journey in museum. No. I will not mention yet, okay? Because Miss Donna will tell you the name of the museum, okay? Okay, please be ready. Oke, Eis, silahkan. Miss Eis, silahkan take your control. Miss Donna, unmute yourself first, Miss Donna. Oke, sudah. Bisa dimulai ya sekarang ya, teman-teman ya. Bentar. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sampai di tempat tujuan kita ya, field trip ini. Di mana kita? Kita lihat ya. Tara. Ya, kita ada di Museum Prabu Gesan Ulun ternyata teman-teman, tepatnya di Kota Sumedang. Ada apa saja di sini? Yuk ikuti Miss Dona. Oke, ini
adalah pintu gerbang depannya ya, tapi karena pandemi, jadi hari ini guru-guru itu lewatnya pintu belakang, ya pintu selatan. Tapi Miss Dona minta izin dari pintu depan ya. Yuk, mulai ikuti apa aja yang ada di gerbang depan ini. Oke, suasananya seperti ini teman-teman ya. Sejuk, kemudian ada suara air mancur. Lihat dari mana sumber suaranya. Nah, ini bagian depan. Lihat ada air mancur, kemudian di atasnya ini ada lambang Keraton Sumedang. Jadi ini adalah keraton atau istana Sumedang Larang, teman-teman ya. Nah, salah satu tokoh dari Raja Sumedang ini adalah Raden Surya Atmaja. Ini fotonya dan ada profilnya seperti itu. Kita lanjut lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Miss Lia. Jadi keraton ini terdiri dari beberapa gedung, teman-teman. Nah, Miss Luna di sini ada gedung yang pertama, yaitu gedung Sri Manganti. Nah, di sini terlihat ya profilnya didirikan tahun 1706. Jadi lebih awal dari gedung yang di belakang. Di sini ada apa saja? Jadi ini adalah tempat tinggal Bupati Sumedang. Seperti itu. Bentuk bangunannya tinggi ya, kemudian pintunya juga kokoh seperti ini ya. Kemudian gedung ini juga diresmikan tanggal 21 April 1982. Ini Miss Dona belum lahir ya tahun ini ya. Jadi sudah cukup lama, lebih tua dari usia Miss Dona. Kita lihat lagi ya jalan ke belakang. Yuk. Nah, itu sekilas bagian depan dari Museum Prabu Geusan Ulun. Oke, gedung ini teman-teman adalah bagian dari gedung negara yang ada di alun-alun Sumedang. Kalau kalian datang ke Sumedang, kalian akan menemukan alun-alun, ada masjid agungnya, kemudian di seberangnya itu ada gedung negara. Nah, museum. Tapi masih ruangan ini. Kan yang itu mau udah jelasin. Masih? Oke. Bisa lanjutkan ya, teman-teman. Jadi, Museum Prabu Geusan Ulun ini adalah bagian dari gedung negara yang ada di Kota Sumedang. Ya. Boleh dilihat keliling gedungnya seperti ini. Ya. Nah, di sebelah sana, teman-teman, lihat ada yang menarik ya. Di sana ada bapak-bapak petugas menggunakan seragam. Nah, seragam tersebut adalah seragam prajurit keraton, di mana seragam tersebut dibuat oleh bangsa Belanda untuk semacam menyesuaikan gitu ya dengan seragam prajurit Belanda pada zaman VOC dahulu. Kita ngobrol dikit yuk dengan bapak yang ada di sana ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, gagah sekali ya dengan tombak yang dipegang oleh bapak ini. Assalamualaikum. Boleh ngobrol sedikit ya? Oh iya boleh. Nah sebentar teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Nah di sini ada beberapa petugasnya. Bapak mungkin boleh bantu jelaskan. Oh iya dalam apa siapa? Bapak Danur teman-teman ya. Seragam ini namanya panggung. Yang apa sekarang kita? Sekarang kalau Ya. Miss, kakak kedengeran Miss. Aku nggak bisa langsung dengarnya. Aku nggak kedengeran Miss. Suaranya kecil. Kecil. Ya, terima kasih Bapak Danur ya. Ya, teman-teman itu penjelasannya Bapak Danur. Jadi ini untuk melestarikan ya budaya Sumedang Larang yang pada zaman dahulu itu dipakai oleh prajurit keraton, begitu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dari seragam ada topinya, kemudian bajunya ada selempang sampai celana, kemudian ada senjatanya berupa tombak, gitu ya. Nah, sama dengan yang ada di sini ya. Gitu.
Ya, begitu teman-teman, Miss. Untuk pembukaan hari ini, mangga dilanjutkan kepada Miss Lia. Terima kasih. Putus-putus. Hai guys, selamat Atur nuhun pisan. Assalamualaikum. Halo, aduh, Miss Fitri ingat sama kalian semua ya. Jadi kita semuanya sekarang ada di, tadinya sudah dijelaskan Miss Dona, ada di museum, museum apa? Ada Prabu Gesan Ulun Ulun. ya, teman-teman Bukan ya. Prabu siapa ya? Ada Prabu di level 5, ada 2 Prabu ya. Nah, ada museum, ternyata Prabunya kaya. Ada museumnya. Nah, di sini teman-teman, Miss Lia, Miss Dona, Miss Fitri, dan Pak Arya berkunjung di sini untuk kalian semua. Oke, tadi Miss Dona memperkenalkan di gerbangnya, di bagian depan dari museum itu. Sekarang Miss Fitri mau tunjukkan kepada kalian tentang salah satu ruangan ya, yang di sini kalian bisa lihat, tara, di mana ya? Di mana lukisan apa ini ya? Gini. Nah, kalian ingat ya dengan patung yang waktu itu Miss Fitri ceritakan ya, bahwa di Sumedang itu ada patung Pangeran Cornell atau Pangeran Arya Kusuma-Dinata sama William Dendels ya. Nah, ini adalah lukisannya. Ternyata betul teman-teman, semuanya real, nyata. Ini adalah lukisan dari Pangeran Arya Kusuma dan William Dendels. Mereka sedang melakukan perjanjian di mana ketika pembuatan jalan dari Anyar sampai Panarukan itu kan menelan korban banyak, dimulai sampai 5.000 korban ya. Sehingga Pangeran Arya Kusuma ini sangat prihatin sekali dan sedih ya, sehingga akhirnya bertemu dengan John William Dendels ini untuk melakukan perjanjian karena, nah dilihat di sini Pangeran Arya Kusumanya melakukan jabat tangan dengan tangan kiri ya, artinya beliau tidak setuju dengan apa yang dilakukan kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Dendels ini ya, dengan memegang keris. Nah, cerita dari Bapak yang gaya di sini sama dengan apa yang disampaikan oleh miss-missnya di kelas, bahwa pangeran ini jabat tangan pakai tangan kiri artinya tidak setuju, dan tangan kanannya memegang gagang keris. Itu sebetulnya Dendelsnya itu ketakutan ya, ketika melakukan perjanjian ini, ketakutan takut dibunuh ya, karena Pangeran Aryanya udah megang gagang keris. Akhirnya dalam perjanjian itu Pangeran Arya tidak mau lagi ada korban jiwa dari rakyat Nusantara, terutama rakyat Sumedang ya, yang waktu itu menjadi dominasi rakyat yang melakukan pekerjaan membelah gunung menjadi cadas pangeran, jalan cadas pangeran itu yang menelan korban jiwa ya. Dia tuh karena sakit, karena kelaparan, karena malaria juga, akhirnya dibuang sebanyak 5.000 korban ke jurang yang ada di cadas pangeran. Nah, keprihatinan Pangeran Arya ini sehingga melakukan perjanjian, dan di sini Dendelsnya sebetulnya ketakutan. Aku takut Pangeran Aryanya sudah memegang keris, aku takut dibunuh. Sudah ada ketakutan seperti itu. Akhirnya Pangeran Dendelsnya ini berjanji, oke, Pangeran Arya Kusuma, saya tidak akan lagi memerintahkan rakyat Nusantara untuk melakukan pekerjaan yang sangat keras atau melakukan kerja rodi untuk membuat sebuah jalan raya. Katanya, nanti yang akan kita gunakan pekerjanya adalah dari Belanda. Katanya kayak gitu, perjanjian dari Dendels ini. Karena takut, sebetulnya ciut juga nih Dendelsnya ketika melakukan perjanjian ini. Tetapi di balik perjanjian ini ternyata Dendelsnya berkhianat. Ya, tetap saja rakyat Nusantara yang dipaksa untuk kerja rodi. Sehingga waktu itu Dendelsnya dipanggil oleh Napoleon Bonaparte karena kekejamannya, kalian tahu sendiri, dipanggil ke Belanda dan lalu dibuang ke sebuah pulau. Ya, karena kekejaman Dendels. Sebetulnya dari sini udah ciut sebetulnya, cuman Dendelsnya sudah pura-pura aja katanya. Aku tidak akan lagi mempekerjakan rakyat Nusantara. Aku pura-pura mau rakyat Belanda aja. Tapi ternyata dia berkhianat.
Tapi ya ujung-ujungnya pangeran ini nih Dendels ini dipanggil oleh Napoleon Bonaparte ya karena kekejamannya. Nah, itu seputar dari lukisan ini ya. Ini ternyata Pangeran Arya Kusuma ini sangat berjasa sekali karena dia sangat membela rakyat Nusantara, terutama rakyat Sumedang ya, sehingga diabadikan semua benda-bendanya yang ada di sini. Kita akan lihat, kita akan berjalan ke sini. Ada sebuah ranjang atau bed ya, bednya tempat tidurnya dari Pangeran Arya Kusuma. Ini adalah tempat tidurnya teman-teman. Apakah Miss Fitri boleh tiduran di sini? Nggak boleh, duduk pun tidak boleh Miss Fitri di sini ya. Jadi ini adalah tempat tidur dari Pangeran Arya Kusuma. Ya, ini sangat kokoh sekali, ini terbuatnya dari kayu. Pangeran Arya itu termasuk keturunan raja juga ya, Miss Lia ya. Sehingga memang benda-bendanya yang dipunyai beliau itu sangat-sangat bagus ya. Mewah lah kalau pada zaman dulu. Ini bagus, ini kayunya sangat kokoh. Ini adalah tempat tidurnya, lalu kita berjalan ke sini. Nah, teman-teman, kalian di rumah kan suka pakai bed cover ya, selimutnya untuk tidur. Pangeran Arya Kusuma juga zaman dulu punya, nggak mau kalah. Ini adalah bed covernya Pangeran Arya Kusuma. Nih, kita lihat ya, zaman dulu sudah ada bed cover. Wah, lihat bagus sekali. Kalau di sini Miss Fitri terlihat bordirannya sangat bagus ya. Zaman dulu loh ini ya, pada zaman dulu udah ada yang kayak gini, berarti sangat mewah sekali ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, Cantik ya, cantik sekali ya, bordirannya sudah terlihat sekali. Ini udah mulai usang karena kan oleh waktu juga ya, terkikis oleh waktu juga. Aduh, pengen deh ngajak kalian ke sini nanti ya, kapan-kapan ya, kita outing sama-sama ya. Oke, nah ini adalah meja kerjanya dari Pangeran Arya Kusuma. Meja kerjanya coba kalian lihat. Gila, keren. Keren ya. Bagian atasnya terbuat dari apa? Coba bahan Iya. yang sangat tahan lama Kokoh sekali, banget. kokoh banget, dan ini sangat cukup mahal. Katanya itu bendanya sampai sekarang masih dipakai. Oh tidak, Tidak. ini sebagai artefak saja, sebagai benda bersejarah, tidak digunakan. Iya. Ini atasnya bukan keramik ya. Ini namanya, ini terbuat dari batu alam yang disebut dengan marmer. Marmer. Betul sekali, ada yang tahu marmer ya. Iya. Di belakangnya Tapi kan ada. Ini Ada adalah ban. kursi kerjanya dari Pangeran Arya Kusuma ya. Kursinya juga Kursinya terbuat juga dari ukiran ya. kayu yang sangat kokoh, Betul. diukir sekali. Kayu jati. Juga ada, ya kayu jati betul. Kayu jati betul sekali. Ini meja kerjanya. Alasnya juga merupakan anyaman dari rotan. Betul. Rotan. Meja kerjanya juga kokoh loh. Ih, kokoh banget tuh, kuat banget ya. Wah, ya. Beliau itu Pangeran Arya Kusuma itu keluarganya sangat sangat ini banget ya, artinya boleh disimpan di museum untuk diperlihatkan ke warga yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman dari spotnya Miss Fitri dan Miss Lia. Nanti kita akan ke spotnya Spot yang berikutnya ya. berikutnya ya. Let's see, bye-bye. Spot berikutnya siapa? Kan Arya melakukan reportase. Mana Marianya? Udah 99 orang. Oke, ini Nosuke Kawamura. Maria. iya, ini sekarang kita di ini ya, bagian selanjutnya. Tadi setelah di depan Miss Dona jelaskan pintu masuk di museum ini. Nah, sekarang di pintu gerbang selatannya ini sudah ready Pak Arya yang akan menjelaskan apa ya yang ada di depan Pak Arya. Silakan Pak Arya. Hai semua. Ketemu lagi di sini. Now, this is my hometown anyway. So a long time ago, I lived over here, and I've been here like 4 times. But I never get enough to visit this museum because it is really that terrific. It is really terrific museum to go with you. So, guys, Pak, pakai masker, Pak. yeah. Ke masker.
Corona. See now from here. This is the big cannon. So it lies in front of me is the real cannon. Yeah, if you can see this is not a fake one. Wow, So that's cool. like see really clearly, is That's really that huge and so heavy. You cannot live it by yourself. Yeah, you can by yourself. Then this is Pelurunya mana? one of the Pelurunya artifacts mana? VOC the Dutch. Yeah, so it means that it is the proof that the Suaranya putus-putus. has a connection with the VOC Dutch long time ago. Ini adalah bukti dari artefak sejarah, ada hubungannya dari Kerajaan Sumedang Larang zaman dulu Ini minum dengan Mah, Belanda minum baru. tahun 1600-an, lebih tepatnya 1656 ya. Nah, hubungannya apa sih sebenarnya? Kok VOC ngasih meriam ke Kerajaan Sumedangnya? Emangnya ada apa sih? Emangnya what was going on over there? What had happened over long time ago? Let's see inside, yeah. Let's see a sneak peek inside. Let's go. Hurry up. Alright, let's go. Anjay. Nge-lag kameranya dah. Oh, it's really good. See how huge this museum is? Yeah. Now we gotta get into the armor house. Yeah. See this? In this one, you can see a lot of armors. Wah, Look at the weapons, that's really cool. anjay, ngebang. Yo. Oh, And in front, that's the big cannon. that's This one is the Ryan. adalah yang disumbangkan, diberikan oleh VOC Belanda ke Kerajaan Sumedang Larang. Buat apa? Di sini ada keterangan. Nah, meriam ini diberikan oleh VOC Belanda ke Pangeran Rangga Gempong Panembahan dari Sumedang. Untuk apa tujuannya? Ternyata ada tujuannya itu ya. Nih, meriam ini VOC karena Pangeran Panembahan atau Pangeran Rangga Gempong III meminta ini untuk menghalau serangan dari Kerajaan Banten. Karena dari zaman dulu ternyata Kerajaan Banten dan Kerajaan Sumedang Larang itu sudah saling bertikai, saling bertengkar, ingin meluaskan kekuasaannya. Jadi Banten sering datang ke Sumedang bertempur. Nah, Sumedang ini ingin lebih kuat, tidak ingin dikuasai oleh Kerajaan Banten. Maka dia meminta bantuan senjata dari VOC Belanda. Ini dia, ya, meriam-meriamnya banyak. Ini sepaket dengan yang tadi di depan. Dan kalian lihat, ini kalau dia ambil, ini berat sekali ya, nggak bisa keambil. Masukkan bola meriamnya, langsung ada sumbu apinya di sebelah sini, dia keluar. Nah, ini ya. rodanya. Ini tempat buat rodanya. Kalau yang tadi yang besar yang tadi di depan, nah kalau di bawah-bawahnya dengan cara ini didorong ya, didorong terus pakai sana dipindah-pindahkan ke tempat yang lainnya. And nah ini yang tadi namanya meriam Kalantaka, ada yang ini karena ini sama dari VOC Belanda juga, tapi ada hiasan-hiasan dari Kerajaan Sumedangnya. Nah kalau ini jauh lebih kecil, bisa diangkat, tapi dengan perjuangan. Ya. Nah ini yang lebih kecilnya dan bola meriamnya juga jauh lebih kecil juga ya, sama saja. Ini ada sumbu apinya di sebelah sini di ujung, kemudian tembakan untuk bisa menyerang gedung-gedung atau Kerajaan Banten saat itu. Terima kasih sudah ikut berlari datanya. Kita ketemu lagi nanti. Setelah ini ada reporter yang lainnya yang akan siap dengan kalian di gedung yang lainnya. Let's check it out. Oke, sebelum ke Miss Lia ya, teman-teman, kita lihat di sini ada beberapa senjata tentara atau prajurit di Kerajaan Sumedang. Lihat, bentuknya mirip-mirip ya. Jadi semacam keris seperti itu. Nah, ini model-modelnya banyak, ada gagangnya, kemudian ada kerisnya juga. Nah, kemudian ini ada tombak juga nih, teman-teman ya.
Kalau di ruangan ini ada juga wayang kulit begitu. Kemudian topeng juga golok. Nah, tadi Kak Arya menyampaikan kalau ini adalah ruang persenjataan. Jadi memang isinya itu senjata-senjata gitu ya. Nah, ini apa coba? Semacam tongkat ya. Padahal di dalamnya tuh ada benda tajamnya juga. Ada semacam pedang seperti itu. Itu ya. Oke, thank you Miss Eci, Miss Ais, Miss Nita, Miss Hilmi. Lanjut ke penjelasan berikutnya ya. Dah. Oke, Miss Ais, boleh spotlight ke Miss Fitri. Oke, guys. Sekarang kita di ruangan selanjutnya. Lumayan di sini areanya sangat luas sekali. Jadi kita harus berlari-lari. Ya, kita harus lari-lari di sini, guys. Ya, so, kita akan kemana? Kita lihat, ini adalah, sebentar ya, Miss Fitri, ini dulu. Ini adalah gedung pusaka. Ya, ini adalah gedung pusaka, sehingga ketika masuk ke sini, Miss Fitri harus menunggu dulu Bapak yang membuka kuncinya. Ya, nah kita akan masuk ke sini. Ini adalah gedung pusaka. Ya, harus berhati-hati. Ya, tidak boleh merusak yang ada di sini. Kita mulai ya. Nah, kita lihat dulu sekelilingnya. Nih, ini adalah gedung pusaka. Di sini terdapat berbagai alat-alat yang dipakai oleh Belanda maupun oleh Pangeran Arya Kusuma ya. Ini kita lihat yang pertama dulu. Oke. Ya, ini masih ya. Tadi Miss Fitria sudah menjelaskan kita sudah berada di gedung pusaka. Gedung ini digunakan untuk menyimpan barang-barang atau artefak sejarah peninggalan di peninggalan masa pemerintahan di kerajaan yang ada di Sumedang ini. Di belakang saya ini terdapat seperangkat perhiasan, ya, ada berupa gelang, ada mahkota, ya, ada kalung, dan ini semuanya terbuat dari emas. Ya, jadi bukan sepuhan tapi terbuat dari emas. Betul sekali, Ya, Miss Lia. cantik sekali ya Lihat ada sisir yang terbuat dari emas, teman-teman. Lihat semuanya ini sangat mewah sekali pakaian dari Melek Miss, hitam semua. Apa? Kameranya hitam semua. Hitam semua. Masa sih? Aku mah enggak. Ya, aku mah bagus. Enggak, itu kan bikin Aman kok, enggak. tetapnya diterapkan. Wow, amazing ya. Nah, sebentar. Kita berkeliling dulu nih, lihat. Itu apa yang bulat-bulat itu? Oh, itunya juga, lihat. Di pecinya itu ada apa kayak pushpin kayak gitu. Pushpinnya juga dihiasi pecinya oleh emas, teman-teman. Wow, sangat mewah sekali ini emas. Bayangkan emasnya ini berapa kilo. Ya, oke, kita lanjutkan lagi nih, Kita lanjutkan lagi ya. Ke bagian yang sangat penting tadi sudah dijelaskan oleh Miss Fitria. Miss Fitria menjelaskan ada sebuah lukisan dari Pangeran Ferdinand Willem Daendels, ya. Miss Fitria akan menunjukkan barang yang betul-betul digunakan oleh Pangeran Cornel. Yuk kita ikuti ke sini ya. Wah. Oke. Tersimpan etalase peninggalan. Ada berupa Ya, sebentar, Miss Lia. Oke. Ada berupa alat makan yang sangat mewah, dan ini adalah hadiah dari Ratu di Belanda, terbuat dari perak. Oke. Nah, di sini di belakang Miss Lia ini adalah sebuah etalase tempat penyimpanan senjata-senjata yang digunakan oleh pangeran-pangeran di Sunda. Nah, Miss Lia akan menunjukkan salah satunya yang betul-betul digunakan. Ingat ya, teman-teman, ketika Pangeran Cornel itu diminta untuk bersalaman dengan Daendels, dia tidak menyodorkan tangan kanannya, tapi dia menggunakan tangan kirinya. Ya, itu artinya menunjukkan dia tidak setuju, tidak sepaham dengan Daendels. Ya, kemudian tangan kanannya dia memegang
keris. Nah, kerisnya yang mana? Ini kerisnya. Nih, di antara keris-keris yang sangat megah ini, yang nomor 6, Miss Fitria. Ini nomor 6, lihat. Ini kerisnya terbuat dari emas. Ada ukiran emasnya yang sangat cantik di bagian bawahnya. Kerisnya bernama keris naga sasra. Naga sasra itu artinya 1000 naga. Nah, pada zaman dahulu, pembuatan keris itu tidak sembarangan dibuat oleh orang. Ya, ada ahli yang disebut dengan empu, ya, yang membuat keris-keris para prajurit atau para jenderal atau para pangeran. Nah, empu ini memiliki ilmu yang sangat tinggi, jadi dia tidak hanya bisa membuat ukiran yang cantik, membuat senjata yang tajam, tetapi dia juga memberikan sesuatu, ya, yang dia titipkan dalam keris ini. Jadi keris ini dahulunya dipercaya memiliki kekuatan tertentu, gitu ya, seperti itu. Nah, lihat lagi, ini kerisnya sangat cantik. Kemudian bungkusnya saja terbuat dari berupa kantungnya itu terbuat dari kayu yang di bagian bawahnya terbuat dari logam. Logamnya itu juga semuanya emas. Bahkan ada keris yang lain, lihat di sini bungkusnya itu ditetesi oleh butiran berlian. Betul. Ya. Kalau sekarang Swarovski berlian. Nih lihat, nih, yang Miss Fitri tunjukin ini. Ya, Berlian ini asli. berlian asli. Tadi juga kerisnya Pangeran Cornell itu terbuat dari emas asli. Jadi ini asli, masih asli, ya, masih asli. Jadi teman-teman, karena gedung ini menyimpan banyak sekali barang-barang yang berharga, gedung ini selalu dalam keadaan dikunci, ya, dikunci. Jadi ketika Miss Lia dan guru-guru yang lainnya datang ke sini, ya kita harus minta izin dan harus dibukakan dulu, ya. Nanti setelah kita keluar nanti akan dikunci lagi, ya. Bahkan pintunya pun berlapis-lapis, ada lapisan besinya, ada gembok besinya, baru pintu kayunya. Oke, ya. Jadi Miss Lia mengajak kalian ke tempat yang betul-betul menunjukkan benda-benda yang sangat real, ya, yang punya cerita sejarah, ya. Dan ini kita mengingatkan kita pada peristiwa pada zaman dahulu kala, ya. Miss Lia, kalau yang ini coba Miss Fitri mau tanya. Kalau ini emas bukan Miss Lia? Semuanya emas. Wow, semuanya emas. Lihat, teman-teman, ada emasnya yang memang terbuat dari emas kuning, ya, jadi kelihatannya kuning bercahaya, dan ada juga emasnya yang seperti yang dok, kalau mungkin istilahnya ya sekarang, ya. Miss Fitri mau ya. Yang ini ya. Wow, berlian ini. Dalamnya berlian, betul. Berlian. Ya. Ini berdasarkan informasi dari tadi Bapak Guide yang di sini, bahwa itu memang betul-betul berlian asli. Bagian belakangnya itu memang sepertinya yang paling mewah ya kelihatannya, ya. Lihatnya berlian, dan bagian belakangnya kalau dilihat dari kaca, kalau di sini bisa lihat ada cerminnya, betul. ada cerminnya. Bagian belakangnya itu full emas. Nah, ya, full emas. Ya. Kalau bagian depannya itu emas dan ditetesi berlian. Ya, lihat ya pantulan dari cerminnya, lihat ya, terlihat ya itu ada gold. Dan ya. Kalau kerisnya sendiri, lihat batangnya yang terbuat dari bawah, pegangannya itu, pegangan kerisnya juga ditetesi oleh berlian, yang nomor 3 itu. Nah, ini yang nomor 3 nih, nih pinggirnya ya. Nomor 3 itu adalah keris dari Prabu Gesan Ulun, ya. Itu Pangeran Sumedang Larang yang memerintah dari tahun 1578 sampai 1610, ya. Dan dulu ini ibu kotanya disebutnya Kutamaya. Kutamaya. Jadi sekarang juga kalau misalnya kalian pergi ke daerah Sumedang, suatu saat nanti kalian akan mendengar istilah atau daerah Kutamaya. Kutamaya itu dahulunya adalah ibu kotanya Kerajaan Sumedang Larang. Ya. Dilihat ya pantulan dari di setiap keris itu ada cermin yang terpasang, jadi kita bisa lihat pantulannya itu gold juga ya, di belakangnya juga ya. Wow. Oke, kita kemana Miss Lia? Mungkin yang menarik. Anjay, mabar. Lihat di sini ada berbagai jenis senjata. Lihat, ini ada senjatanya panjang sekali, ya, panjang sekali. Ini adalah keris pusaka keluarga Kartasasmita. Jadi keluarga
Pangeran Sumedang itu atau mungkin kalau di Cina itu dinasti ya. Gila semuanya Kris dah. Iya. Kartasasmita Lihat. dan Nataru. Kalian bisa lihat ini panjang dari kerisnya, lihat. Wow, ini Miss Fitri aja kalah tingginya, ya, daripada keris ini. Keris ini sama Miss Fitri tinggi keris, ya. Selain keris juga ada berbagai pedang di sini. Di samping ini ada berbagai pedang. Ya, peninggalan para leluhur juga, leluhur Sumedang juga. Ini dan Anjay. ya. Hampir. Karena zaman dahulu itu ternyata Pingsan. kalau kita lihat Jangan diam. ya dari Sumedang itu kecil ya, ya, tapi pada zaman itu sudah melakukan hubungan diplomasi dengan beberapa negara, termasuk di sini dicantumkan ada hadiah dari Kuwait, ya, dari beberapa negara juga. Jadi kalau ini sih pedang terlihat ya dari beberapa bangsa di sini. Ini hadiah untuk pangeran ya. Ya. Kemudian ada juga tombak. Ini tombak, ya. Ini tombak yang biasanya dipakai oleh para prajurit. Yang menarik lagi satu lagi yang menarik di sini, ya. Ini ada alat peralatan makan yang cukup mewah, ya, cukup mewah. Kalau orang zaman sekarang menggunakan peralatan makan ini lebih dari sultan kuadrat. Sultan, lihat ya, cantik dari sekali. Ada gelasnya yang terbuat ya. dari kaca, kemudian bawahnya dari perak, ya. Yang di bawah sini ada gelas-gelas yang ada ornamen peraknya, ya. Yang lain-lainnya dari sendok, lihat sendoknya cantik sekali, mulai dari sendok-sendok kecil sampai sendok besar. Ini kayaknya sendok sayur ya. Sendok sayurnya juga ya, ada ukiran. ada capitannya, Ini ya. capitannya. Dan ini merupakan hadiah dari pemerintah Belanda untuk Pangeran Surya Kusuma. Kenapa ya Ratu Belanda mengirimkan hadiah? Ada udang di balik batu di situ. Wah, Ya. ada Jadi apa ya? Ini sebetulnya hadiah yang tujuannya adalah untuk mempermulus jalannya Belanda supaya diberikan izin, ya, diberikan izin untuk membuat jalan apa tadi? Anyer Panarukan yang melewati kota Sumedang, ya. Kemudian juga supaya Belanda itu bisa bekerja sama, gitu ya, seperti itu. Tapi dipermudah semuanya ya. No, di balik itu ada muslihat yang sangat jahat. Licik ya. Pangeran Kornel tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Ya. Oke. Wow, ya. Ini sendoknya cuma emas. Kenapa? Nih lihat, ini masih terlihat keris-keris juga di sini ya. Jadi sangat banyak sekali koleksi keris dari Pangeran Kornel. Tetapi tadi yang sudah dijelaskan Miss Lia, kerisnya itu yang dipegang ketika perjanjian dengan Dendos itu yang nomor 6 yang tadi terukir oleh emas. Nih banyak sekali, nggak terhitung deh kerisnya. Nih ini mulai dari keris yang kecil tuh kayak kalau Miss Fitri sebut pisau kali ya. Itu ada banget. Rencong, ini namanya rencong dari Aceh. Nih ya. Oke, nih. Ya, bentar. Oke, nah ini. Nih, ini namanya keris kujang. Dan yang ini adanya keris atau badi kecil. Koleksinya sangat banyak sekali ya. Yang ini adalah tombaknya. Miss Fitri jadi ingat Aquaman. Dulu Aquaman Miss Fitri lihat di bioskop pakai tombak kayak gini. Ternyata zaman dulu juga ada tombak kayak Aquaman. Ya. Oke. Iya. Miss Fitri ingat Aquaman lihat tombak ini. Oke. Teman-teman. Wow, ini sangat luas sekali. Ya. Oke, teman-teman, setelah kita berkeliling semuanya, sudah sampai saatnya kita menutup dari virtual field trip. Di belakang Miss Fitri. Itulah akhir dari perjalanan kita di Kota Sumedang, di Museum
Prabudesan Ulun di sini. Miss Siti tunjukin satu persatu dulu ya, Miss Lia ya. Sebentar ya. Guys, inilah behind the scene dari virtual field trip kita. Halo. Oke, Miss Siti tunjukkan satu persatu. Kalian tolong dong sebutin ini siapa aja. Ya, salah. Mana ya? Oke, ciluk Mbak. Ayo tebak. Ini kameranya nggak? Siapa dia? Dona. Miss Dona. Selamat pagi. Terima kasih sudah menemani kita semua di virtual trip kali ini dan mirip Pak Arya. jelas sebelumnya Ini Dan kalian jauh banyak menambah ilmu ya. Lebih cinta museum lagi dan pelajari sejarah dan jadikan pijakan bagi kehidupan kita ke depannya. Ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. betul sekali. Setuju dan terima kasih tokoh kita terakhir. Iya, ada ya. Inilah yang menemani kita di museum ini ya. Ada Bapak siapa? Bapak Syukur. Bapak, terima kasih ya sudah menemani kita berkunjung ke museum ini. Mudah-mudahan kita lain kali bisa ajak anak-anak ke sini, Pak ya. Ini betul bisa tatap muka. Bapak ini sangat ahli sejarah banget teman-teman. Jadi semuanya ketika Bapak masuk ke sini, ketika kita berkenalan, Bapaknya udah cerita banyak ya. Wah, sebetulnya bisa dijadiin guest speaker ya. Kalau dekat ya. Oke. Sebelum kami para guru bercerita kepada teman-teman, kami pun belajar kepada Pak Syukur ini. Jadi boleh teman-teman mengucapkan terima kasih dong langsung kepada Pak Syukur. Boleh diaktifkan. terima kasih. Kasiran. Thank you, Bapak Syukur. Thank you. Namanya? Thank you. Thank you. Kasih aja lah, dadah. Bisa Terus siapa yang Terima kasih. Terima kasih, jangan satu kali kok, udah satu kali. Ya jangan banyak. Terima kasih Bapak. Ya, nggak jelas. Jangan Dulu virtual field trip kita. Miss, ada tugas. Oh iya, tentu dong. Setelah missnya lelah. Bukan lelah sih, seru sih. Nggak lelah sama sekali. Nggak lelah. Seru banget pokoknya. Pengen balik lagi. Nanti mungkin bisa balik lagi ke sini ya. Mudah-mudahan tahun depan sama anak-anak gitu ya. Oke, Miss Ria. Untuk hari ini kalian ada tugas ya teman-teman ya. Silakan cek sisanya di masing-masing kelas. Ada tugas yang sudah diupload oleh Miss Lia dan yang lainnya ya. Untuk You only have to respond our virtual field trip. Oke. Di situ ada worksheet. You have to fill out ya. Di setiap postnya ya. Tadi ada nanti setelah ada beberapa video yang mungkin harus kalian simak terlebih dahulu ya. Di situ juga kita bercerita tentang tempat-tempat yang bersejarah. Silahkan teman-teman membuatkan cerita singkatnya untuk membuatkan responnya ya. Ada LKS-nya dan ada tempat yang sudah bisa kalian isi ya, yang harus kalian isi ya. Miss, tadi ya. Miss, pasahan tadi buka pisau nggak
nggak tahu kayak ada tulisan katanya diblokir si soundnya. Oh, diblokir Google-nya gimana Pak? Pengalaman di Google diblokir karena Google-nya ya, Google account-nya ya. Oke, mungkin nanti ini aja ya, konsul aja ya dengan Japri ya. Dengan Miss-nya ya. Oke ya. Oke, kalian ya setelah ini silakan cek siswanya. Tadi yang sudah jelaskan Miss Lia bahwa cek video dari kita semua ya, video offline-nya juga kita sudah siapkan untuk kalian meng-guide atau memandu kalian untuk mengerjakan LKS-nya ya. Jika ada kendala atau hambatan, boleh nanti japri Miss-nya. Oh ya, satu lagi, hari ini adalah pengumuman pemenang lomba 17 Agustus kemarin ya Miss Dona ya. Ya, Miss Dona ada di mana? Ya teman-teman, kalau kalian penasaran nanti lihat ya jam 1 di IG Tunas Unggul. Nah, siapa saja pemenang lomba Agustusan kalian boleh lihat. Aku nggak punya IG, Miss. Yang belum menang jangan patah semangat, tetap harus mencoba lagi ya. Oke, yang nggak punya IG ada IG. Oh ya, yang nggak punya IG juga nggak apa-apa. Nanti kalian kalau bundanya di rumah, ada di rumah boleh ikut nebeng ke bunda-bunda. Aku mau lihat IG, boleh dong ikut nebeng gitu ya, buka IG. Tapi kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Nanti Miss-nya kalau kalian jadi pemenang, Miss-nya akan memberikan voucher elektronik atau EGV namanya ya. Japri ke setiap pemenang. Jadi ditunggu aja. Aku akan menang ini mah jelas. Ya? Apa? Aku akan menang jelas. Jangan gitu dong sayang ya, harus optimis ya. Harus optimis dong kalau jadi orang. Kalaupun tidak menang tidak apa-apa, itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kita masih bisa coba di lain waktu, oke? Mungkin seperti itu dulu, sekian dulu virtual field trip dari kita. Nanti boleh di closingnya sama Miss Eis ya untuk doa penutup dan untuk menulis buku penghubungnya ya. Oke, sampai ketemu lagi besok sama kita semua ya. Oke, bye-bye. Ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Boleh ya. Bye. Bye. Boleh, Miss? Boleh, Liv. Boleh, Liv. Bentar. Jangan live dulu. Jangan live Jangan dulu live. teman-teman. Astaga, udah 73. 73. Ada video yang di-share teman-teman. Jangan live dulu sebentar. Ini akan ada satu video yang di-share, screen sharing yang bisa disaksikan sebelum live. Nah, Kedengeran ya? Kedengeran nggak? share voice dulu, Miss. 1000 kilometer, ya. Apa? Okay, that's right. We're going to Sumedang. Okay, behind. Kenapa cuma berapa detik? My house to Herman Willem Dender. With this power, we force our people to build this road. And this road connects Bandung to Sumedang. Okay, guys, let's explore more. Doang, Miss. Apa itu? Nggak ada apa-apa. Hi, five brothers. How are you feeling? I'm very excited today. You know why? Because I will take
you on a trip to a town nearby Bandung. Where we are going? I'll give some clue. This place has a famous snack made of soybean, boxed, fried, and it is well eaten when it is hot. Okay? Where we are going? Just guess it. Ayo Miss, langsung Miss, tutup Miss. BP ya. Langsung tutup aja Miss. Langsung ending aja lah. Miss tutup. Ayo Miss. Oke teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana Filtipnya seru ya? Seru kan? Sekarang ini kedengaran nggak? Udah bulan Miss yang tutup. Iya. Oke teman-teman, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Doa penutup, siapa yang mau memimpin? Di sini pengen dari kelas Helikonia deh. Ya, Helikonia siapa? Aku aja Miss lah. Aku aja. Coba akunnya dikasih ini sama. Sahel Miss. Oke, Wah, Sahel, ampun Sahel. Silahkan Sahel. Sikap berdoa. Sahel. Allahu Akbar. Let your hand for the pray. Head down, please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asna wa bika asna wa bika namutu wa ilaika masirudi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa ya untuk buku penghubung ditulis ya. Tadi kegiatannya apa aja. Terus setelah itu jangan lupa literasinya. Terus apa namanya tahfidnya tadi sampai berapa gitu ya. Terus tugasnya jangan lupa yang tadi tugas civiknya apa, jangan lupa membuat video. Terus PAI boleh video atau voice note. Terus habis itu untuk art ya, tadi itu art apa? Art tugasnya apa? Dulu menggambar. Lalu yang terakhir tugas tadi TOI. TOI tadi Miss Fitri, Miss Lia, Miss Dona sama Mr. Alia sudah memberitahu bahwasanya di sisa sudah tugasnya di-upload ya. Oke teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Miss. Boleh.